Halo semuanya, channel ini akan membahas berbagai momen hewan yang terekam kamera. Dan semua video yang akan ditampilkan adalah rekaman video asli, bukan video palsu atau buatan AI. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke video yang pertama. Ini salah satu momen perburuan macan tutul salju paling gila yang pernah terekam. Di mana macan tutul menangkap kambing gunung. Kemudian kambing itu kabur menuruni tebing. Karena medan yang terjal, kambing tidak lagi kabur, melainkan dia dan macan tutul nyuksruk berjamaah menuruni tebing berbatu. Mereka jatuh dengan sangat keras, bahkan lebih dari sekedar nyuksruk, karena sempat benar-benar terjun bebas, seolah murni masuk jurang. Nyawa kambing akhirnya log out alias mati, tapi luar biasanya macan tutul masih hidup. Tapi entah macan tutul itu baik-baik saja, atau ada bagian yang encok dan perlu diurut. Kambing sendiri sepertinya dia mati lebih dulu karena benturan, bukan karena gigitan macan tutul. Burung tukan didekati oleh seekor yang pada awalnya saya tidak tahu hewan apa ini namanya. Tapi kata Google, nama hewan ini adalah agouti. Dia hewan pengerat yang hidup di hutan-hutan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Hewan ini makan tumbuhan dan buah-buahan, berarti di momen ini dia mendekati burung tukan, bukan untuk memangsa. Mungkin salah menduga paruh burung tukan, dia kira itu pisang. Kambing gunung diserang macan salju. Kambing jelas tidak ingin mati begitu saja. Dalam hatinya dia pasti berkata, "Saya akan lawan." Kambing berusaha berlari, meski berat karena medan sulit dengan salju tebal, ditambah beban macan tutul yang sudah mencengkeram tubuhnya. Tapi justru di situ letak asiknya, karena setelah lewati salju tebal, kondisi medan mulai menurun, membuat macan tutul semakin sulit menghentikan kambing, dan akhirnya cengkeramannya lepas. Biawak kemungkinan sedang mencari sarang burung untuk memakan telurnya. Oleh karena itu dia terus-menerus dapat serangan udara dari NATO. Maksudnya, serangan udara dari burung. Meski tidak memiliki pertahanan Iron Dome, biawak tetap tidak apa-apa. Karena serangan udara dari burung juga tidak pakai rudal. Kendati demikian, meski serangan burung seolah nggak ngaruh, keterangan video mengatakan biawak akhirnya pergi, tidak jadi cari telur burung. Kerbau kayaknya ingin melepas panas dengan berendam di air. Bagi induk kerbau aman-aman aja, tapi bagi anaknya dia masih rentan oleh buaya, meski berada di pinggiran air yang dangkal. Dan benar saja, anak kerbau diserang buaya. Induk kerbau sadar, tapi dia tidak melakukan apa-apa, reaksinya datar, cuman ngeliatin aja. Bahkan setelah anaknya hilang ditarik buaya, induk kerbau pergi seolah tanpa beban. Dalam hatinya induk kerbau mungkin berkata, "Ah santai aja, nggak bakal ditanya tetangga juga. Sudah punya anak apa belum?" Kadal berhadapan dengan Great Egret, atau burung kuntul besar. Nama burung ini memang agak sedikit pinggir jurang, karena mirip nama burung lain yang cuman bisa naik turun. Terlepas dari itu, momen ini memperlihatkan Kadal, yang kayaknya nggak tahu kalau dia menghadapi bahaya. Mungkin karena burung terlihat goyang-goyang, jadi Kadal ngira burung ngajak dangdutan. Tapi ternyata bukannya disawer, malah disosor. Seekor singa menyerang ke arah orang-orang yang ada di sebuah penginapan. Kelihatannya kayak serius, tapi ternyata hanya prank. Meski singa cuman pura-pura, tapi sempat membuat orang-orang panik. Singa mungkin kesel ada penginapan yang dibangun di habitatnya.
Tapi dia sebagai putra daerah tidak dilibatkan, dan gak dapat keuntungan apa-apa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Itulah hidup di lingkungan manusia. Tapi bagi gajah di alam liar, lu kuat, lu punya kuasa. Di sini gajah ingin makan daun-daun yang ada di pohon, tapi karena tinggi, pohonnya dia robohin. Kalau dia tidak kuat, tentu dia tidak akan kuasa robohin pohon. Suasana damai kucing-kucing domestik berubah jadi mencekam ketika muncul seekor marten dan mengejar salah satu kucing. Kucing lebih cepat, tapi masalahnya marten tidak berhenti dan terus mengejar kucing. Itu memang keunggulan, dan jadi pembeda besar ketika marten menghadapi kucing. Kucing sebenarnya unggul, baik dalam kecepatan, ataupun jika harus bertarung, tapi itu untuk durasi singkat di momen-momen awal. Setelah itu kucing mulai letoy, dia melambat karena staminanya habis. Sementara marten dia akan terus menyerang dengan kecepatan yang konsisten untuk durasi jauh lebih lama. Oleh sebab itu, meski kucing domestik berukuran sama, dia lebih cenderung akan kalah pada akhirnya. Dan kucing seolah sadar, di momen ini pun dia langsung kabur tanpa coba melawan. Namun seperti yang sudah dikatakan, marten terus mengejar hingga kucing lelah dan tertangkap. Tidak terekam dalam kamera, tapi jeritan kucing yang tertangkap terdengar jelas. Kucing diselamatkan oleh orang, tapi sepertinya dia sudah terluka dan entah ujungnya kembali pulih atau mati. Momen aneh terjadi pada kambing di video ini, di mana dia tiba-tiba tergeletak seolah sakaratul maut, dengan tubuh yang terlihat kaku. Keterangan video mengatakan kambing pura-pura mati, tapi entahlah, rekaman video sangat pendek dan berhenti tepat di momen itu. Elang alap sudah menangkap burung camar. Burung camar sepertinya sudah mati. Itulah mungkin yang ada di pikiran beliau. Tapi begitu beliau melepaskan cengkeramannya, burung camar ternyata masih hidup, dan akhirnya lepas. Rekaman video berhenti di momen itu, dan entah elang bisa menangkapnya lagi atau tidak. Macan tutul ini tetap ngikutin kata otak menyerang anak kerbau, meski ada induknya. Macan tutul pasti sudah tahu akan ada perlindungan dari induknya, tapi dia tetap memaksakan kehendak menangkap anak kerbau, lalu sesegera mungkin membawanya kabur. Tapi kerbau ngejar, dan sepertinya dia gagal. Memang sulit jika harus membawa anak kerbau lari di permukaan tanah. Namun bisa lebih mudah jika ada pohon di dekatnya, yang bisa macan tutul panjat dengan cepat.